Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta syamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri. Anta ikhtiyaru Rahmani, Anta misbahul wujud. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kali sekalian mari sama-sama kita minta hadiah doa rencana untuk tolong Ustaz Adi Fadhiliyah untuk bersama kepadanya bersama Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang jauh cuma 2 ekor ini. Satu alasannya pertama konsumsi belum nyampe. 2 kayaknya belum pada ngopi ya Bang. Sambil nunggu silakan Bang diatur Pak. Jangan lupa Bang ya, kopi saya Bang, kopi saya pahit ya. Bang, itu yang ganteng tuh. Saya request Bang. Wow Bang. Kopi saya pahit ya, karena orangnya udah manis Bang. Saya doakan yang jauh salam mudah-mudahan panjang umur, sehat walafiat, berkah dunia wal akhirat. Yang punya sangkut paut utang piutang mudah-mudahan semua pada lunas. Amin yang paling kencang dia yang banyak utangnya. Marah Tanzania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء والاستغفار والصدقة هدية إلى الموت. صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Ngopinya ditunda dulu, rokoknya ditunda, angkatkan. Kita bermenanjat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana من منقذ الإنسان من سفر خير البرية من قرب ومن عجم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. يا الله يا ربنا lindungilah kami semua dari ujian dan bencana, salah satunya virus corona. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Kami yang tidak awas hidup di dunia luas, dunia sedang berhias banyak iman yang lepas. Ya Rabbi Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al
وعلى آله وأصحابه. Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Fatiha ila Ruhi Susan Bang Andika Napra Prawira bin Sayfuddin. Allah yaghfir lana wa yaghfir lahu, amin. Wa yarhamna wa yarhamhu wa yaj'alul jannata mathwahu liridhaika al-Fatihah. Waghfir lana wa liwalidina. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati bersama selaku keluarga besar daripada sahibul musibah Bapak Andika Napra Prawira bin Sayfuddin. Yang terhormat dan yang sama-sama kita hormati jajaran DKM Masjid Al-Ikhlas, ada Bang Ustaz RT Ujang, ada Ustaz lupa namanya Dek, ada Ustaz Ma'i, ada Mang Haji Madir, ada Mas Fauzan, terkhusus Bang RT yang gagah perkasa yang sudah menyampaikan informasi terkait malam ketiga, karena saya ada waktu hanya malam ketiga. Dari mulai dia subuh dari kegiatan, selesai kegiatan dia subuh, langsung acara jam 10 pagi di Lubang Buaya, sampai rumah Juhur, selesai sholat berjamaah, ada kegiatan keluarga, selesai kegiatan keluarga langsung ada acara 3 tempat kondangan, baru sampai rumah tebal padahal lu ngeluarin duit kondangan. Ya Allah ya Rabb, hari ini ntar kelar jam 10 saya harus ke Gunung Putri. Tapi yang pasti semua qadarullah saya sudah sampaikan kepada Bang RT Mulyadi. Insya Allah malam ketiga saya ngeluangin waktu, padahal ada tamu di sekolah saya tinggal. Yang pasti dengan kedatangan guru-guru kita jajaran Masjid Al-Ikhlas, guru-guru kita yang mulia, saudara-saudara almarhum, saudari-saudari almarhumah, almarhum ya, mudah-mudahan menjadi asbab doa terkhusus buat Bang Andika Prawira bin Sayfuddin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan Allah wafatkan dalam keadaan husnul khatimah, diterima iman Islamnya, diterima amal ibadahnya, dimaafkan, diampuni segala kesalahan dan kehilafannya. Kuburan beliau Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, dan insya Allah min ahlil jannah. Amin Allahumma ya rabbal. Hadirin hadirat jamaah majlis doa yang Allah muliakan, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita bisa memenuhi undangan sekaligus sebagai ibrah dan pelajaran bagi kita. Karena biar bagaimanapun kita ini makhluk sosial, makhluk yang satu sama lainnya saling bergantungan. Setuju? Setuju? Kita bukan makhluk individualisme yang lebih cenderung bangga dengan diri pribadinya tapi lupa dengan lingkungan masyarakatnya. Manusia adalah mencerminkan makhluk sosial. Oleh karenanya ini salah satu bentuk yang secara tidak langsung menjadi sebuah pelajaran terpenting bagi diri kita semua. Ini yang dikategorikan hablum minan nas, hubungan antar makhluk sesama, antara umat manusia. Hari ini kita yakin Bang bantu tahlil buat almarhum, yakin saatnya tiba kita akan dibantu doa dan dibantu tahlil. Amin. Hari ini kita baca Yasin, hari ini kita baca tahlil, karena saatnya tiba kita pun bakal diyasinin dan pasti bakal ditahlil. Setuju? Insya Allah.
Amin ya Allah ya Rabbal. Jadi jangan pernah berputus asa. Apalagi setiap ada peringatan tahlil menjadi ibrah dan pelajaran bagi kita yang ikut. Ketika ada peristiwa kematian, ada berita duka cita, ini secara tidak langsung menjadi ibrah dan pelajaran. Harusnya kita menjadi pribadi-pribadi yang secara tidak langsung mendengar informasi kematian, mendengar berita kabar duka cita, maka secara tidak langsung menjadikan ibrah dan pelajaran bagi kita agar selalu senantiasa berikhtiar, berusaha, semakin mendekatkan diri kepada Allah. Amin. Makin cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Kalau disebut nama Nabi jangan pada cicing baik atau cicing baik, Pak. Diam baik jawab sallu. Dibilang nama Nabi Muhammad tentang lagi merokok lupa. Sunnah, Pak. Mudah-mudahan kita semakin cinta kepada Sayyidil Wujud Habibana Mahbub Nabiyuna wa Sabiina wa Qurrati A'yunina wa Maulana Muhammadin. Dan kita semakin taat dan patuh kepada kedua orang tua, makin hormat dan takdim kepada guru-guru kita. Yakin ketika kita menjadi pribadi yang belum baik tapi berusaha mendekat dengan orang yang baik di waktu-waktu yang baik dan di tempat-tempat yang baik, saatnya tiba Allah wafatkan kita dalam keadaan baik, insya. Amin ya Allah ya Rabbal. Salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada seseorang makhluk pilihan Tuhan, yakni yang tiada lain menjadi suri tauladan bagi kita, contoh bagi kita, panutan kita. Tiada lain, tiada bukan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebuah harapan bagi kita. Saatnya tiba kita berharap kepada Allah akan mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Bapak hadirin jamaah majlis tahlil dan doa yang Allah muliakan. Tadi sempat saya singgung biar bagaimanapun ketika ada berita tahlil, ada berita kematian, ada berita duka cita, itu jadi ibrah dan pelajaran terpenting bagi kita yang masih dalam keadaan hidup. Karena mohon maaf Bang, bicara kematian tidak ada yang tahu dengan 3 kemungkinan bakal terjadi. Satu di antaranya bicara tempat, tidak ada yang tahu di mana tempat nanti kita diwafatkan sama Allah. 2 bicara waktu, tidak ada yang tahu kapan waktunya tiba kita bakal diwafatkan sama Allah. Lalu bagaimana cara Allah mewafatkan pribadi kita, itu semua menjadi rahasia terpenting dan menjadi rahasianya Allah. Makanya tidak diekspos, tidak diinformasikan, tidak disampaikan. Kalau bicara kematian disampaikan waktunya, disampaikan bicara tempatnya, bagaimana cara Allah mewafatkan diri kita. Saya yakin kalau ada waktu yang baik, kita tidak akan pernah beranjak dari tempat-tempat yang baik. Setuju? Kalau ada momentum waktu yang terbaik, ada ranah nilai ganjaran pahalanya, ada nilai kebaikan yang Allah bayar cash, saya yakin hari itu tahu waktu kita diwafatkan sama Allah, yakin kita tidak akan pernah beranjak dari waktu tersebut untuk selalu senantiasa bertakarub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul apa betul? Betul apa betul? Enggak ada Pak yang tahu di antara kita. Kalau bicara kiblat, bagaimana umurnya baginda Nabi Muhammad SAW? Hanya sebatas 63 tahun. 63 tahun. Ternyata sekarang Pak, mohon maaf, tidak sedikit orang yang diwafatkan sama Allah usianya di bawah 63 tahun. Bahkan mohon maaf, sekarang ini banyak di antara informasi yang pernah saya tangkap, orang meninggal rata-rata umurnya mohon maaf 20, 25, 30, 35, 40 tahun.
Bahkan banyak umur yang antara 40 tahun Allah wafatkan saat itu. Padahal mohon maaf, keadaannya luar biasa, sehat. Cucunya yang wafat. Betul. Ibunya segar bugar. Mohon maaf, sang suami yang dipanggil lebih awal. Ajar nggak ada yang takut. Betul. Apalagi pada fase usia 40 tahun, Pak, orang sedang diangkatnya derajat sama Allah, taatnya makin tambah, cinta kepada nabinya makin maksimal. Ternyata ketika derajatnya sudah maksimal, Allah berusaha angkat ini orang dalam keadaan wafat. Makanya mohon maaf kalau di antara abang nih yang usianya sudah 39 tahun 11 bulan, berarti hitungannya berapa bulan lagi, Bang? Berapa bulan lagi, Bang? 1 bulan lagi. Jadi siapin dari sekarang, Bang, makan yang enak-enak. Benar, ibadah yang banyak, banyakin baca sholawat, banyakin sedekah, Bang. Tidak ada yang nemenin kalau kita sudah masuk ke alam barzah. Sehebat apapun kau pejabat, kau mati, tidak ada yang nemenin masuk ke alam barzah. Sehebat apapun kau punya kekayaan tidak akan dibawa ke alam barzah. Semahal apapun kendaraan yang kau miliki, rumah gedung dahsyat yang sangat luar biasa tingkatnya, mahal dengan rupiahnya, tidak akan pernah dibawa, tidak akan pernah dibawa ke alam barzah. Cuman satu, Pak, amal kita yang nemenin ke alam barzah. Mohon maaf, ada masih banyak yang muda kayaknya seperti ini. Pengen, karena pengajian tidak mengenal usia deh. Saya ingat si abang nih, saya ingat kaum marginal. Sebelum pandemi corona saya pernah ceramah itu, orang-orang marginal itu dari kepala sampai kaki, Pak, mohon maaf dalam keadaan tatoan kayak beliau. Tapi ketika dikupas tuntas tentang peringatan Maulid baginda Nabi Muhammad SAW, sampai saya kupas tentang kematian, itu orang marginal, Pak, yang mohon maaf. Ini mau wajahnya kan bersih-bersih semua, itu orang marginal dari kepala sampai kaki, Pak, tatoan semua. Tapi kalau dalam keadaan mau sholat, Pak, mohon maaf, jangan pernah meremehkan mereka. Terdengar beduk bertalu, ajan berkumandang, dia segera ambil air wudhu. Dalam sujudnya dia nangis. Mudah-mudahan si abang dan teman-temannya insya Allah menjadi orang-orang yang bukan secara casingnya kelihatannya nggak benar, tapi insya Allah abang ini menjadi orang yang soleh di hadapan Allah. Saya belain, Bang, hubungan ini ada dalam kajian kita. Kalau abang nggak percaya datang ke rumah, jangan lupa bawa ayam hitam. Kopi. Iya, itu ayam hitam sama kopi pahit beda, Bang. Ayam hitam namanya ayam cemani, parcel 1, kopi pahit penting, Bang. Karena saya mohon maaf, kopinya udah pahit jalan 4 tahun. Kenapa? Gagah, hampir nggak tidur saya, Pak. Acara dari mulai pada sebentar, subuh ada lagi, Bang. Subuh ada lagi, entar. Iya kan? Subuh berjamaah. Ucap, luar biasa, kondangan muter. Besok ceramah lagi majelis taklim ibu-ibu. Malam Seninnya ke Gunung Putri ceramah. Pertahanan aku. Alhamdulillah. Menumpungan kayak gini, Bang Ustaz, alhamdulillah dengan Maulid, mohon maaf agak lumayan. Makanya saya alhamdulillah lah, mohon maaf, Bang, dari pandemi pertama, wah subhanallah, Ustaz, Bang, apa namanya? Angkleh, Bang. Ya Allah ya Rob, bagus kopi pertama banyak yang meninggal itu. Satu RT ada 57 orang. Wah, Ustaz kepada perebutan, Bang, udah diatur, Bang. Yang mimpin tahlil si Ano. Ya kan yang mimpin Yasin si Anu, mimpin doa si Anu, jelang kebahagiaan. Ya kita badan Ustaz, alhamdulillah banyak yang meninggal. Ya Allah ya Allah. Tapi bukan sebatas itu, Bang. Tidak cukup dengan hanya itu, Bang. Kembali kepada Al-Quran. Makanya orang iman kembali ke Al-Quran. Orang yang ngaku yakin kepada Allah kembali ke Al-Quran. Kita ngaku umatnya begini, Nabi kembali ke Al-Quran. Amal, Bang, yang mestinya nemenin kita di alam barzah, bukan casing, bukan penampilan kita. Jangan pernah bangga dengan penampilan kita, dengan gaya ibadah kita. Langsung sangat gampang menjatuhkan orang lain, sangat gampang mendiskreditkan orang lain. Bangga dengan penampilan kita, bangga dengan ibadah kita, merasa baik diri kita daripada orang lain, bukan menjadi satu
hal yang menjadi kemungkinan kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala, tapi ada nilai ujub, ada nilai takabur yang secara tidak langsung itu yang akan menyeret kita ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Man dakhala al-qabra bila zatin faka'annama rakibal ba'ra bila sabina. Siapapun orang yang masuk ke alam barzakh tidak membawa nilai kebaikan dan amal, maka seakan-akan dia pergi ke lautan tanpa menggunakan bahtera, pasti bakal celaka, pasti bakal binasa. Maka tidak ada yang nolongin, Pak. Mohon maaf, istri secantik apapun, istri se-GBHN, tahu Bang GBHN? Tahu GBHN loh Bang? Di Baju Putih tahu GBHN loh Bang? Tahu GBHN loh Bang? Paham banget tuh GBHN, iya kan? GBHN Sabang, pernah tadi? Bahenol montok keren. Istri secantik-cantiknya, mohon maaf kalau ada suami yang masuk ke alam barzakh tidak bakal mau usul masuk ke alam barzakh. Seganteng apapun kita punya suami, istri wafat nggak berani masuk, betul? Sehebat apapun tampannya sang anak, sebanyak apapun kekayaannya, sedahsyat apapun jabatannya, kalau ada orang tuanya masuk ke alam barzakh, anak cuma bisa nangis, benar? Benar? Makanya kembali ke Al-Quran. Apa kata Allah di Al-Quran? Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Menjawab dua orang. Ya Allah, mau kayak apa? Ya Allah, pelit amat orang lagi ada dijawab. Di kopi, kue tinggal makan, semangka nggak boleh beli, jawab ngaji gue diem, ada yang lain sambil ngerokok. Abang jawab bang ibadah, insya Allah. Apa kata Allah di Al-Quran? Rabbi laula akhartani illa ajalin qarib. Nafas gue panjang begitu lo gak jawab juga. Allah bicara di Al-Quran. Ya Allah ya Rabbana, kalau sekiranya kematian itu kau tangguhkan, kematian itu kita minta sama Allah bakal ditunda. Berapa banyak miliaran manusia yang sudah diwafatkan sama Allah, dipanggil sama Allah dalam keadaan di malam barzakh. Dia bermunajat kepada ya Allah, kalau sekiranya saya bisa kau tangguhkan nyawaku, kau bisa tunda kematianku. Apa kata? Dia minta fa'asaddaqa wa akum minas salihin. Saya berusaha menjadi orang yang suka sedekah, dan saya menjadi bagian daripada orang-orang yang saleh. Alhamdulillah. Bisa amal bang sedekah. Caranya bagaimana Ustaz? Bebas, ya kan? Abang mau 100.000, mau 50.000 atau 2.000, 100.000 gambarannya lampu patromak 50.000, lilin 2.000, pentol korek. Terserah bagaimana caranya kita. Mau di kemana kan Ustaz? Bebas, maunya kemana. Membantu orang acara maulid silakan. Sedekah, ada masjid lagi renovasi, mangga. Ada anak yatim, ini Bang Andika punya anak nggak? Ya. Ada anak yatim, jangan pelit. Ini kayak kita pelitnya juga setan. Sama anak yatim pelitnya luar biasa. Kasih tuh anak yatim Pak, usap rambutnya, hati kasih makanan yang enak Pak. Orang kalau hatinya lembut Pak,
Orang kalau ini hatinya lembut Pak, melihat anak yatim Pak, mohon maaf, nangis dia. Nangis. Ya Allah, ya Rabb, saya Pak, karena enak saya nggak mau lihat anak yatim ini nggak makan, ya Rabb. Saya punya pakaian bagus, ada anak yatim, maka wajib saya belikan ini pakaian buat anak yatim itu, ya Rabb. Kalau toh pun saya punya anak pendidikan yang bagus, maka anak yatim ini wajib saya akan perhatiin pendidikannya. Ini orang yang punya hatinya lembut. Salah satunya Pak, orang kalau hatinya lembut gampang nangis. Apa Bang? Gampang nangis. Makanya mohon maaf Abang, kalau istrinya Abang di rumah itu dikit-dikit nangis, udah itu. Bukan, lu kurang kasih jajan. Kurang dikasih jajan belanja. Ya Allah, ya Allah, jangan pelit. Mohon maaf. Ya, ada dua cara kematian. Semua tergantung amal dan kerja. Iya kan? Ya. Ada dua cara kematian. Orang mau jawab apa Bang? Biar enak. Dreng, 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 dreng. Kalau apa gue nyanyi udah enak begitu, lu pada maaf dong lah. Ada dua cara kematian. Tergantung amal dan perbuatan. Reng. Tinggalan lagi Lagi ngeliatin cakil. Salah satunya mana Pak? Bagaikan rambut yang dicabut dari tepung, itu matinya bagi orang yang takwa. Namun bagi orang yang durjana, durjana Bang, lentungan durjana yang enak main gitarnya Bang. Ini durjana, dulunya petak. Ya enak. Namun bagi orang yang durjana, ini kayaknya barisan itu Bang Amin semua ini. Matinya sangat menderita, sangat menderita Pak. Bahkan ada terusannya. Ini menjadi azab Tuhan yang nyata. Dapatkan kasetnya Bang. Orang yang kiloin. Ya Allah, ya kembali ke amal. Orang hatinya lembut enak ya Bang. Dek, ini anaknya Bang. Anaknya berapa tahun Bang? Berapa tahun anaknya? Berapa tahun? Ada berapa anaknya? Anak ketiga. Oh, gue pikir anak ada tiga. Jadi begitu nih bapak-bapak ini kan tampang-tampang orang baik nih. Orang-orang soleh, amin apa? Orang-orang takwa, orang-orang soleh hatinya lembut. Melihat janda diperhatiin, anaknya disantun, emaknya di paham banget ya. Karena paham Bang, yang begini Bang, kalau ada janda yang nenek-nenek kasih ke beliau, nih boleh nenek kasih nih. Asal yang tua kasih nggak apa-apa. Saya kasih yang muda. Nah iya, kita juga begini kan kena yang gagal-gagal Bang. Ternyata dia sampai rumah palanya keliling-kelingan Bang. Palanya pusing 7 keliling. Ditanya apa sebabnya? Karena minum susu kadaluarsa. Sedang tidak banget. Ya Allah, ya Allah, amal Bang, amal Bang. Iya kan? Ya Allah, punya bini cantik, ibu cantik jelita, datang Israel pencabut nyawa, yang pada akhirnya tiada guna. Sang suami sambil menangis sebelah mata, sambil mikirin cari gantinya. Ya Allah, ya Allah, amal
amal. Lah iya, bininya meninggal, nangis sebelah mata. Yang sebelah kiri dia tersenyum sambil mikirin cari ya Allah, amal tak amal. Tidak ada apa-apa kecuali amal yang menemani kita di alam barzakh. Lihat kemarin Bang Andika ketika ke pemakaman, keluarganya nganterin, hartanya ngikut, iya kan? Amalnya juga ngikut. Namun kata baginda Nabi, payar jiusani, payar kalau wahid yang dua pulang, Pak. Ada nggak keluarga yang nemenin Bang? Ada nggak sesayang-sayangnya istri Bang lempengan ini? Mohon maaf nggak bisa nemenin sang suami. Anak sesoleh-solehnya mohon maaf lempengan bicara bapaknya meninggal lebih awal, mau nggak nemenin Bang? Nggak ada. Dua pada pulang, keluarganya pada pulang, hartanya jadi bahan rebutan. Benar? Hartanya jadi bahan rebutan. Amal sedekah yang menolong kita ke alam baru. Nah itu kenapa orang Bang jual Bang? Ada iklan. Kenapa orang? Begini. Kita ramai semua ramai anak. Ya Allah ya Rabbi, Bang mohon maaf, abang Batu Tali kata gini. Yang abang Batu Tali kayak gini nih, mohon maaf. Ada orang nyampein keilmuan, ada orang sedang nyampein tausiah, ada orang sedang memaparkan hadisnya baginda Nabi, Quran disampaikan, namun kita bersikap yang tidak tepat. Kita cider ngaji sembari nyender, persis kayak beliau. Ada orang kitab ngaji pakai kitab, betul. Ada orang tidur ngaji sambil tidur, tapi yang paling parah ada orang duduk dan ada di depan takbir majlis pengajian sambil jibrol ngaji sambil ngaji sambil ngobrol. Bang, etika akhlak yang kurang tepat di hadapan baginda Nabi. Nabi yang nyampaikan, kau duduk di majlis taklim tidak megang pulpen, kau tidak nulis satu huruf pun, insya Allah ganjaran pahalanya di hadapan baginda Nabi Muhammad sekaligus di Allah Subhanahu Wa Taala sederajat sama orang yang melaksanakan ibadah 1000 rakaat sholat sunnah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Jadi meskipun saya sampaikan hadisnya, saya sampaikan ayat Al-Qur'annya, abang cuma duduk manis dan nulis, itu apa yang saya sampaikan. Hidup dengan sempurna, yakin mudah-mudahan ada manfaatnya, amin. Ada oleh-oleh pulang tali, kita introspeksi diri, kita berikhtiar memperbaiki diri. Karena mohon maaf Bang, saya kadang-kadang tuh ada ibu kan begitu ya. Ibu kan begitu, dia nyolek temannya pakai tangan, nunjukkan pakai bibir, oleh temannya pakai bibir, nunjukkan pakai bibir nunjuknya Bang. Masya Allah. Yang badannya gede iya, yang anaknya dua iya, yang kalau di mana-mana anaknya yang dua di bawah iya. Akhirnya teman yang atur jawab Bang, iya itu yang badannya gede, yang anak dua di bawah iya. Gue di pengajian kapok mau apa? Kapok gue di pengajian apa? Kok ngetek begitu? Dia ngomongin Bang. Ada yang ngeletuk yang satu, Bang ente nggak tahu itu siapa? Itu dia. Mana? Itu idikannya Pak RT Musmulyati. Inceran beliau. Tuh, ngaji aja udah sambil gosip. Makanya kalau laki-laki nggak pantas ngaji sambil gosip. Dia itu nggak pengampun Bang. Dan ngaji sambil nyender boleh nggak? Boleh, apalagi ada kopi, ada kuenya, ada semangka. Bang, abang beli semangka sama tukang buah sepotong gitu Bang, 3 barang yang ada. Lah kagak ada kita beli semangka Bang, sepotong Bang, nggak ada. Iya nggak? Tinggal makan dipotongin, kue tinggal makan, kopi tinggal diminum, iya nggak Bang? Alhamdulillah. Ini insya Allah sahibul musibah, yakin antum keluarkan ini makanan, antum keluarkan ini minuman, yakin kata baginda Nabi Muhammad SAW, termasuk tadi dipimpin tahlil, dipimpin baca Yasin. Kata baginda Nabi, ad-du'a'u wal istighfaru was sadaqatu
hadiyatun ilal maut. Apa yang kita doakan, apa yang kita istighfarkan, apa yang kita keluarkan, sedekah maknanya yakin pahalanya bakal nyampe. Khusus buat almarhum Bang Andika Natra Prawira bin Saibuddin. Amin ya Allah ya Rabbal. Nah, itu aja Bang, jangan lama-lama. Bukan apa-apa, besok ada lagi saya. Yang penting mah sedikit, asal nyampe ya Bang. Sedikit, asal berbobot, ada oleh-olehnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Ini Bang, saya sampaikan Bang, ini mohon maaf, ini acara kalian kayak gini masuk yang namanya bahasa filosofinya masuk ke arah Pancasila. Iya kan? Di salah satu Pancasila itu ada yang keempat Bang, apa? Permusyawaratan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Kalau yang kelima apa Bang? Keadilan sosial bagi seluruh adil. Kita ada istilah bahasa keadilan Bang. Iya kan? Tadi kita duduk bareng, benar. Sekarang saya tahu siapa, bapak-bapak yang dengerin, abang-abang yang dengerin. Iya kan? Abang sekarang minum kopi yang enak, gue di depan, ngerti numpang kopi jangan pura-pura, iya kan? Ya nambah Bang. Kalau nggak punya malu Bang. Iya kan? Selesai ini biasanya tuh mohon maaf sebelum musibah yang ada rezekinya lebih. Selesai pulang tali kan pada bawa besek, iya. Bener kan Bang? Ya bener. Ya bukan lu dong, gue juga pasti disiapin. Lah iya beda Ustaz. Ini namanya adil Bang. Jadi loh kalau abang satu, saya satu kan nggak mungkin. Makanya mohon maaf abang nanti pulang pada bawa besek, saya disiapin Bang. Disiapin. Iya loh saya mah kayak gitu mah nggak usah dipikirin, ada saya syukurin, nggak ada gue tandain. Ya ini karena amal, karena pahala. Kalau sudah diniatkan, dipraktekin, nyampe pahalanya buat almarhum. Insya Allah. Amin ya Allah ya Rabbal. Demikian yang Al-Fatih sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Yang terakhir mohon doanya Pak. Insya Allah Januari saya berangkat ke Medan. Yang kedua ke Lampung. Yang ketiga ke Palembang, ada salah satu tentara angkatan darat undang saya ceramah. Dalam rangka safari dakwah nanti bulan Januari, saya catat dan sesudah dikali lumayan penuh. Selain Bang dia saya panjang umur, sehat walafiat, rezekinya tambah, dan akhir Januari saya berangkat ke daerah negara Jepang. Dalam rangka safari dakwah ke negeri Jepang, Yunatin Doraemon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hadirin jamaah sekalian yang baik. Sahabat-sahabat yang kita nikmati bersama.